Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, bersama kami jalan-jalan bareng Pak Rudi. Hari ini kita akan silaturahim ke rumah beliau, Bapak Ali Mustafa. Beliau adalah alumni pesantren yang kebetulan beliau hari ini masih aktif menulis ulang banyak kitab-kitab pesantren dengan versi gaya penulisan beliau tentunya ala pesantren. Arab gandul diterjemah nih coro pondokan. Beliau juga seorang anggota salah satu PWNU Jawa Timur. Luar biasa. Banyak sekali kawan-kawan mahasiswa yang mengangkat hasil karya beliau. Sebentar lagi kita akan sowan ke dalam beliau, Bapak Ali Mustafa. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membangun channel kami. Ikuti Pak Rudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Pangapunten, kami dari Love Production. Oh, nggih. Niki kegiatannya nopo nih bersama rencang panjenengan menika? Niki Pak Rudi, niki kula bersama dengan Pak Ahmad Musafa, Ketua Lembaga Falakiyah PJNU Trenggalek. Ini sedang melakukan pengamatan terbenam matahari, yaitu dengan menggunakan teleskop sederhana hasil buatan sendiri. Wonten nggih, buatan sendiri nggih. Nggih, niki istilahnya apa? Handmade. Produk sendiri hasil dari diklat PWNU Jawa Timur yang dilakukan beberapa waktu yang lalu di Bangil. Itu teman-teman karena basicnya seorang santri itu gak utek duduk santri. Jadi memanfaatkan barang-barang yang ada dengan biaya yang lumayan murah tapi bisa menghasilkan teleskop yang lumayan untuk pengamatan, utamanya kalau untuk bulan lumayan. Nah, ini hanya dari lensa fotokopi. Teleskop ini sangat sederhana. Alatnya pun bahan-bahannya pun bisa bisa dicari di loaan-loaan. Karena ini memanfaatkan lensa fotokopi. Nah, ini kalau di dalamnya lensa fotokopi. Lensa fotokopi yang utamanya ini, lensa fotokopinya itu untuk. Kemudian yang lain itu ya cuma paralon. Dan tripodnya menggunakan dari sound system ini hanya untuk tripod sound system. Hasil karya santri kreatif memanfaatkan barang-barang yang mungkin sudah kurang berguna dimanfaatkan menjadi sebuah teleskop. Kalau yang buatan pabrik kan teleskop yang seperti ini ya di atas 2 juta lebih yang sudah. Tapi kalau kita buat sendiri mungkin biayanya kurang dari 1 juta sudah bisa jadi. Mungkin yang paling mahal cuma ini tripodnya malah. Kalau banyak ini cuma murah. Seperti diagonalnya ini kan semuanya buat sendiri. Berarti ketika kemarin apa nih Pak, yang di TV rame ini apa nih kemarin itu? Yang kemarin itu kan peristiwa yang astronomi yang barusan terjadi itu Ijtima Jupiter Saturnus Pak ya. Mustari. Niku pripun Pak? Lek versi kawan-kawan ahli falak ya kata panjenengan menika. Monggo Pak Sahabat pripun komentar jenengan Pak? Ya, itu termasuk fenomena langka karena itu hanya terjadi 800 tahun sekali. Jadi untuk bisa melihat lagi itu harus 800 tahun. 800 tahun kan. Pokoknya lama lah. Intinya lama. Waduh, kira-kira kok ya wis lumutan ya. Nggih. Terus versi kawan-kawan ngoten niku dus pundi Pak? Apakah ada kaitannya dengan rezeki, jodoh atau apa? Mungkin pripun niku Pak? Nah, niki memang dalam diskursus falak itu kan ada yang disebut dengan astronomi, ada yang disebut dengan astrologi. Kalau dalam dunia pesantren mungkin ada yang namanya ilmu nujum dan ilmu falak. Kalau dulu ilmu nujum itu ilmu perdukunan. Ya, kalau dulu itu yang namanya falak itu masih digabung antara yang nujum, astrologi dengan astronomi itu dijadikan satu. Sehingga ada yang mengatakan mempelajari falak waktu itu adalah haram.
Tapi setelah itu, setelah berkembangnya zaman sehingga keduanya itu dipisah. Yang membahas murni falak, astronomi. Kalau yang ada kaitannya dengan perdukunan itu nujum, astrologi. Sehingga karena sudah dipilah-pilah sehingga hukum haram itu sehingga tidak ada. Oh, betul. Pangapunten nggih. Nggih. Selain berkaitan dengan handmade nggih, handmade atau teleskop yang hasil karya cipta ala santri mandiri lah bahasanya ngoten. Informasi yang saya terima panjenengan juga masih aktif menulis. Oh, nggih. Seperti apa? Kadose kok sekecone monggo pinarak teng mlebet mawon kalih santai-santai. Alhamdulillah, nggih. Siap. Pangapunten nggih, panjenengan kan informasi yang kami terima banyak sekali menulis, menerjemahkan kitab-kitab pesantren dengan gaya terjemah pondokan. Sementara kalau kita amati hari begini keterampilan menulis itu sangat jarang sekali ditemukan. Sementara panjenengan masih aktif, bahkan informasinya sangat banyak kitab-kitabnya panjenengan. Nggih, ngeten niku sebagian informasi memang ada benarnya, tapi terlalu dimetaforakan. Oh. Kata, hanya beberapa lah, mungkin 20 ke atas lah lebih judul. Ngoten nggih. Itu kan awal-awal nulis itu memang kami sadari di dunia pesantren ini literasinya kurang. Oh, alhamdulillah akhir-akhir ini sudah banyak bermunculan para penulis dari pesantren, utamanya terkait dengan novel itu sudah banyak yang karya dari pesantren justru banyak digemari. Misal Suhita, kemudian Barista yang Najati ataupun yang Nila. Awal-awal saya nulis itu sebenarnya sudah lama punya konsep yang masih dalam bentuk tulisan tangan dan yang lain. Akhir-akhir itu banyak dari masukan konco-konco agar apa yang pernah tertulis itu biar bisa dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga konsep-konsep pemikiran yang saya punya utamanya tentang dunia perfalakan itu diminta untuk dibukukan agar bisa bisa kawan-kawan santri yang lain juga bisa mengambil manfaat daripadanya. Ngoten nggih. Nggih, terus menerjemahkan itu ditulis tangan atau dengan menggunakan alat modern seperti saat sekarang? Oh, nggih. Awal-awal kan memang masih berbentuk tulisan tangan. Antara tahun 2005 saya masuk di Ploso, di Al-Falah itu masih sangat jarang yang komputeran. Mungkin hanya beberapa kan yang belum familiar sekarang. Waktu itu masih banyak tulis tangan. Tulis tangan. Berarti panjenengan nulis mulai tahun ya, sekitar 2009-an itu sudah konsep-konsep tulisan tangan. Nah, baru 2014-an setelah ada HP itu, saya sering malah nulis awal-awal itu tidak di laptop. Oh, ngoten. Nulis pakai HP. Misalnya kan 2014 mulai Android mulai marak. Di Android itu kan ada Word-nya, ada Excel-nya. Nah itu saya malah awal-awal lebih suka menggunakan HP. Karena lebih santai Pak, karo ngopi tangane ngene kan tidak menteleng teng laptop. Di samping waktu itu memang belum punya laptop. Berarti santri, tapi jenengan kok bisa komputer apa di pondok ini diajarin komputer, padahal jenengan menerjemahkan secara otomatis menggunakan font Arabik. Ya memang kan santri itu kan pun melek teknologi. Santri sekarang itu kan tidak buta dengan teknologi. Tapi mengikuti perkembangan zaman, karena sekarang era digitalisasi, maka kita pun sebagai santri harus mengikuti perkembangan zaman itu agar tidak tertinggal.
Oh, Apalagi yang dari basicnya NU itu untuk dunia falak sangat dinamis sekali perkembangannya, sangat mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu masih menggunakan rubuk yang Nggih. niku sudah berkembang menggunakan kalkulator, kemudian menggunakan napa niku Microsoft baik Excel ataupun program yang lain. Berarti panjenengan juga mengikuti perkembangan falakiyah yang semula menggunakan rubuk, Oke. menggunakan kalkulator, sekarang sudah meningkat ke Excel dan mungkin ke aplikasi yang sekarang. Malah sekarang sudah eranya ke Java yang bisa di Android. Kados Pak Safa niku karyanya sudah bisa diakses melalui Android yang kemarin itu. Ngoten nggih, luar biasa nggih, berarti kawan-kawan santri luar biasa. Jadi tidak ketinggalan teknologi. Ya, betul. Seperti tadi alat teleskop itu juga kan santri tetap mengikuti. Oh, ngoten nggih. Meskipun dengan bentuk kesederhanaan santri Nggih. tidak ada akar pun rotan pun jadi. Rotan Aku pun kebalik. Saonone sementing dadi. Nggih. Kalih anu ya, panjenengan juga banyak karya tulisnya yang diangkat kawan-kawan mahasiswa yang mengerjakan tugas skripsi. Oh, nggih. Itu dari mahasiswa mana atau mungkin ada berapa ngoten nggih? Nggih. Untuk napa niku karya tulis yang dijadikan bahan untuk skripsi itu yang mengenalkan awalnya itu kan dari IAIN Semarang. IAIN Wali Songo Semarang. Nggih. Ketepaan di sana itu yang memegang itu adalah Pak Yai Dr. Izzuddin. Oh, Izzuddin Semarang itu adalah senior saya di Pondok Ploso, beliau alumni sana. Nggih. Nah, ini adalah beliau termasuk yang mempromokan, mengenalkan Nggih. saya di luar sana. Sehingga mahasiswa beliau yang jurusan falak dari Semarang itu untuk mengerjakan tugas akhir skripsi atau yang lain itu sebagian ada yang membuat judul dari karya saya. Ngoten nggih. Ya, Malah yang lumayan, banyak dari Semarang nggih. Semarang. Kediri Semarang. Kebetulan yang di sana memang ada prodi falakiyah ngoten nggih. Ya, nggih. Luar biasa panjenengan. Apakah panjenengan sampeyan niku masih aktif di pondok panjenengan tadi jenengan aturi di Ploso nggih? Nggih. Ngoten nggih, masih aktif ngoten. Nggih masih aktif. Kalau melihat ceritanya, dulu saya sebelum di Ploso itu juga nyantri di Purwoasri. Di Purwoasri, Kediri. Pondok Pesantren Al Hikmah, Purwoasri, Yai Zaim, Yai Badrus, Yai Nasir itu waktu dulu SMA. Alihnya saya di sana. 3 tahun terus ngodam beberapa tahun, setelah itu dilanjutkan di Ploso. Ngoten nggih. Nah, sampai sekarang masih aktif berkhidmah di Pondok Ploso. Ya, ikut-ikut bantu mengampu falak, faraid dan kitab-kitab yang lain. Falak, faraid dan kitab-kitab yang lain luar biasa. Napa ya, umpami kula pengen melihat salah satu karyane panjenengan yang jenengan tulis ulang wonten nggih. Oh, nggih. Wonten. Nggih. Masalahnya gini, kawan-kawan pesantren itu biasanya kalau mau boyong atau selesai mondoknya itu mencari kitab-kitab terjemahan, karena memang kalau di kampung-kampung biasanya ya yang kita ajarkan di awal-awal ya memang kitab-kitab yang ringan ngaten. Oh, nggih. Nggih, memang napa niku awal-awalnya saya kan fokusnya di dunia falak. Jadi tulisan mulai sampai 2018-an itu rata-rata materinya adalah tentang falak, hisab, mulai dari waktu sholat, kiblat, awal bulan, gerhana dan yang lain-lain. Kemudian di akhir-akhir ini saya sedikit mengisi waktu karena mungkin juga materinya falak sudah banyak yang dikaji. Nggih. Sehingga ada inisiatif untuk menulis kitab-kitab yang lain yang selain falak. Selain falak berarti ada nggih. Oke. Awalnya itu saya faraidnya itu saya tulis ulang. Nggih. Kemudian fikih juga ada yang di tauhid. Itu kan awalnya ada permintaan dari konco-konco alumni memang. Nggih. Jadi konco-konco alumni itu ketika pulang mungkin butuh materi untuk pemula-pemula sehingga saya coba menulis. Nah, yang sedikit berbeda mungkin napa niku model maknane saya ketik ulang.
Kalau yang sudah-sudah itu kan biasanya ditulis tangan kayak Ditulis tangan, nggih. makna petuk, makna Nggih. kewagian itu kan dari kitab cetakan kemudian disasai, itu yang umum. Wonten, Kalau nggih. sebelumnya kan makna jenggot kados model napa niku Surabaya ngoten niku. Nggih, nggih. Nah ini Lek trouble panjenengan baru niku lafal dan maknanya saya tulis menggunakan komputer. Langsung bawahnya saya kasih terjemah. terjemahe ala Ya ala santri. ala santri nggih. pondokan sak menika. Nggih. Nggih. Mungkin untuk contohnya wonten tentang kula Nggih, pendek. nggih. Nah, niki Pak Rudi. Salah satu beberapa tulisan yang pernah saya tulis ini yang terkait falak. Contohnya ini Tasyulul Widan merupakan terjemah dari Sulam Nairen. Ini falak. Wonten nggih. Nah, ada Simarul Murid. Kemudian ini Gerhana Toposontris. Berarti kawan-kawan ini ada terjemah bahasa Indonesia nggih, Pak? Kalau Nggih, nggih. tulisan saya rata-rata bahasa Indonesia. Ini kalau seperti ini juga bahasa Indonesia ini. Oh, ngoten Bahasa nggih. Indonesia. Nah, Nggih. Simarul Murid ini hampir per item judulnya sudah dijadikan skripsi oleh konco-konco Semarang. Alhamdulillah. Termasuk salah satu contohnya niki skripsi ini. Sistem penanggalan Masehi dengan niki dari Miss Komaria Bangka Belitung napa pundi rumiyin niku. Niki juga Jurusan Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang 2019. Baru ini nggih. nggih baru. Bah, nonton nggih. Hasil skripsi, Bos. Ini skripsi. Kalau untuk pemasaran biasanya langsung ke penulisnya. Jadi konco-konco ya lewat dunia maya niku. Oh, Ada yang ngoten. pesen, Online, nggih, online. Nggih. Misalkan konco-konco di grup Falak, di grup Nggih. WA atau di Facebook itu kan sudah tahu. Jadi ada komunitas Falakia, kawan-kawan Falakia untuk mendapatkan hasil karya panjenengan bisa hubungi langsung panjenenganipun Ustadz Ali Mustafa Kediri. Bahkan Ngoten tidak nggih? hanya di Indonesia, itu di Malaysia juga sudah beberapa kali saya kirim. Jadi punya teman dari Malaysia, Pak Azam itu dari Johor itu sering pesan alat-alat astronomi termasuk tulisan saya itu Nggih, 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 nggih. ya, yang ya dari Jawa Timur sendiri. Biasanya kan kalau di PWNU itu ada bazar buku. Kalau ada kegiatan misalkan napa niku pelatihan Nggih. Falak itu biasanya ada buka lapak untuk karya konco-konco Jawa Timur yang nulis sehingga dijadikan sebagai ajang untuk berbagi informasi, termasuk salah satunya adalah hasil karya beliau-beliaunya yang dari Madura Ya Ghazali atau dari Pak Husen, dari Pak Uzal Saruna dan lain-lain itu biasanya dia dibuka ajang untuk itu. Ngoten nggih. Nggih, nggih, pangapunten. Kalau yang tadi saya katakan makna ala pesantren ini termasuk salah satunya ini Mabadi Fikih ini. Mabadi Fikih diberi makna ala pesantren dicetak menggunakan komputer. Ya. Wah, luar biasa. Santri tidak gaptek teknologi, paling malah saya yang belum bisa ngetik Arab nih, kira-kira. Oh nggih nggih, pangapunten, Nggih, kadosi maghrib niki dalem bersama kawan-kawan Loops Production. Iya, nggih. Badhe nun pamit. Di lain kesempatan kami badhe suwan malih untuk ngalap barokah ilmu saking panjenengan. Nggih, matur Mbah Nuwun atas kerawannya nyambangi gubuke kula. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama saling berbagi informasi. Amin 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 amin. Nggih nggih. Nggih, saantawis mekaten hasil silaturahim dalem nyuwun agunging pangapunten. Sami-sami. Dan badhe nun pamit. Dulur sahabat Rudi, kalau mungkin membutuhkan hasil karya beliau, terjemah kitab, juga hasil-hasil karya beliau yang lain, bisa hubungi nomor di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya untuk membangun channel Jalan-Jalan bareng Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup pertemuan pada sore hari ini,
ada beberapa kesan dan pesan sebagai santri adalah senantiasa mengikuti apa dari dawuhnya para pendahulu kita. Salah satu yang selalu melekat dalam benak saya yang selalu adalah dawuhnya Abah Nasrul Islam Badrus Soleh Purwasri, bahwa beliau pernah dawuh terkait dengan napa niku kehidupan kita di masyarakat itu hendaknya kita bisa mewarnai terhadap masyarakat kita. Kita tidak ikut arus, tidak berlawanan dengan arus, tapi mengikuti arus, tidak ikut arus, mengikuti arus, dan bisa mewarnai pada masyarakat itu. Nah, dan kalau masalah napa niku untuk mencari maisha dan yang lain-lain, ini dawuh beliau niku kalau bisa mengikuti apa yang telah digariskan oleh orang tua kita. Misalkan orang tua kita sebagai pedagang, maka kita mengikuti jalan beliau, juga mengikuti dagang meskipun tidak sama persis model pedagangnya. Karena ibaratnya kalau kita buka lahan itu sudah ada yang membuatkan jalan, sehingga barokahnya itu di sana. Dan salah satu lagi yang dawuhnya kiai kita masalah penulisan ini mengutip dawuhnya Imam Ghazali, kalau Anda bukan anak seorang raja maka menulislah. Karena tulisan itu yang akan kekal, yang akan selalu akan tetap ada meskipun kita sudah meninggalkannya. Sebagaimana salah satu syair yang ada dinukil oleh Mbah Ihsan Jambes di kitabnya Amutu wayab kullama katabtuhu. Saya akan mati tapi apa yang aku tulis itu akan selalu ada dan akan dikenang. Makanya dari itu menjadi motivasi saya untuk sedikit-sedikit menulis apa yang bisa, dengan harapan bisa mendapatkan barokah dari itu semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Dari lubuk hati yang paling dalam saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.